Baik Bapak Ibu, kita akan analisa Bapak Ibu ya. Jadi IHSG itu anjlok waktu di hari Jumat Bapak Ibu ya. Pagi-pagi waktu saat jam 9 openingnya itu sudah minusnya lumayan Bapak Ibu ya, lebih dari 0,5%. Lalu sampai dengan di sesi 1 itu sempat minusnya itu 2%. Dan di sesi 2 sempat ditarik hingga akhirnya minusnya hanya 1% dan closingnya adalah di minus 1,5%. Dengan Bapak Ibu bisa cek di sini bahwa asing net buy-nya itu buy-nya 5,68 triliun, sell-nya itu 6,37 triliun sehingga dia itu minus ya. Dia itu keluar 688 miliar untuk di hari Jumat. Jadi begini Bapak Ibu ya, cara saya trading saham harian. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau diskusi, saya biasanya aktif di Telegram 1 miliar dari saham. Silakan chat saja. Jadi kalau kita melihat bahwa IHSG-nya anjlok, kemudian kita juga melihat bahwa sampai tadi malam di hari Sabtu itu masih demonya itu belum mereda karena demonya itu masih ada di DPR, lalu ada juga di Makobrimob, dan juga sudah mulai terjadi penjarahan di rumah-rumah anggota dewan. Ada kemungkinan di hari Senin itu IHSG anjlok kembali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita trader saham harian seperti saya, ya sudah tidak punya saham sejak kemarin Bapak Ibu. Jadi di hari Jumat sudah tidak ada saham, maka di hari Senin itu saya akan menunggu. Apa yang saya tunggu? Yang saya tunggu adalah kita bisa cek di sini kalender bahwa di hari Rabu itu ada RUPS Telkom. Maka di hari Senin saya akan menunggu ya. Jika dilihat di sini IHSG-nya itu waktu hari Jumat dia mantul di MA20 Bapak Ibu ya. Dengan minusnya itu sempat 2,34%. Artinya di hari Senin dia akan uji kembali. Jika opennya itu langsung gap di bawah MA20 ya sudah kita tunggu biarkan saja. Namanya juga kan kita trader harian Bapak Ibu ya. Jika memang belum ada peluang masuk ya kita tunggu saja dulu. Yang kita tunggu adalah saham Telkom Bapak Ibu. Karena dia mau RUPS. Biasanya kalau RUPS akan terjadi nanti spekulasi orang beli. Tapi karena marketnya crash atau panic selling, ini kesempatan untuk kita membeli. Market makernya itu sudah berusaha Bapak Ibu. Dia markup harga dari tanggal 8 di sini ya, tanggal 8 Agustus dari 29.30 sampai di sini 34.90 saat 14 Agustus. Mari kita cek ya. Dari tanggal 8 Agustus Telkom ini siapa yang mengakumulasi? Bapak Ibu bisa cek di tanggal 8 Agustus sampai tanggal 14 Agustus. Bapak Ibu bisa cek bahwa yang mengakumulasi adalah asing semua Bapak Ibu. Ada ZP, ada RX, ada BK, ada SS, ada KZ. Asing semua. Mana retailnya? Tidak ada Bapak Ibu. Karena kenapa retailnya sekarang sedang asik di saham-saham gorengan. Tapi karena marketnya crash, maka kita harus sudah mulai beralih Bapak Ibu. Market gorengan itu memang akan naik, tapi volumenya tentu saja kecil. Untuk kita, kalau misalnya mau dengan dana besar, maka Telkom ini bisa untuk dimanfaatkan. Kecuali jika Bapak Ibunya mau dengan dana kecil, ya silakan. Berarti kalau dana kecil, silakan dilihat saja di sini top stock gainer. Setiap hari ada saja saham-saham yang digoreng Bapak Ibu. Namun bagi Bapak Ibu yang memang mau menggunakan dana besar dan juga aman, ini adalah rekomendasi saya ya, cara saya membeli untuk saya trading saham harian. Karena saya niatnya adalah trading saham harian, maka saya akan menunggu Bapak Ibu. Menunggu, kita lihat di sini apakah sejak tanggal 15 ya sampai dengan market crash itu di tanggal 29, ternyata ZP, SS, RX masih ngakumulasi Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau market makernya saja ngakumulasi, ya kita siap-siap menunggu pantulan menjelang RUPS di hari Rabu. Itu adalah kesempatan dan potensi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sejak tanggal 8 sampai dengan 29 Agustus, ternyata
ZP yang mengakumulasi. Di harga berapa? 3.295. Dan kalau kita lihat harga terendahnya berapa? 2930. Berarti masih ada potensi kalau dia turun sampai 2930 ini berapa persen? Sekitar 7% Bapak Ibu. Apakah dia akan turun lagi 7%? Oh, kalau turun 7% mah saya beli. Senang sekali. Karena kenapa? Tentu saja dikasih diskon. Karena dari sini saja Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, 5 dalam 1 minggu Telkom itu naiknya 15%. Berarti kalau dia turun lagi, lalu dia itu diakumulasi, ini diskon sekali, berarti senanglah untuk kita. Tapi tunggu dulu, mereda dulu. Cara tahu meredanya itu bagaimana? Lihat saja dari indeks atau dari IHSG. Jika IHSG-nya masih turun, ya kita jangan dulu beli. Lihat nanti Senin sesi 2. Jika Senin di sesi 2 marketnya itu sudah mulai ada pantulan, berarti Telkom bisa dibeli di hari Senin. Tentu saja dengan kita disiplin stop loss Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Telkom, anggaplah dia turun langsung 7%. Tutupannya di hari Senin itu tanggal 1 September, dia di bid itu 2930. Anggaplah seperti itu. Maka kita tunggu. Kalau di sesi 2, kita beli ya 2940, stop lossnya sudah jelas, berarti 2930. Harus tunggu. Karena kenapa? Jika saham tersebut turun di bawah harga closing sesi 1, bisa jadi dia makin turun lagi di sesi 2-nya. Dan bisa jadi baru dibeli itu nanti di hari Selasa. Karena kita trader saham harian, tunggu saja. Kalau misalnya tidak beli di akhir sesi 1, berarti belinya adalah di akhir sesi 2. Atau kita buy close. Itulah yang kita namakan trader saham harian. Belinya itu kita tunggu, nanti ada pantulan, barulah kita akan beli. Namun jika Telkom ini tutupannya masih merah, saran saya jangan dulu beli. Tunggu saja nanti Selasa ya. Kalau Selasa ternyata dia sudah hijau, baru kita berani beli. Dengan tentu saja stop lossnya adalah di low. Kalau low-nya itu hari Senin, nanti kita cek saja. Kalau ternyata di hari Selasa juga belum juga hijau, maka lihat di hari Rabu. Nah, ketika di hari Rabu menjelang RUPS biasanya dia akan ditarik. Maka maksimal beli adalah di hari Rabu sesi 1. Karena dia RUPS-nya itu di hari Rabu sesi 2. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya sih senang kalau market crash. Karena kenapa? Setiap market crash di situ ada potensi untuk kita mendapatkan cuan besar. Kapan lagi coba Bapak Ibu ya? Telkom itu sudah ditarik 15%, kemudian didiskon lagi. Kapan lagi kalau tidak ada market crash? Dan market crash itu bukan buang Bapak Ibu, tetapi hanya markdown harga atau apa? Market makernya cari diskon. Nah, mereka market makernya di harga atas, harga sekarang di harga bawah. Ya, kita juga harus berani untuk membeli. Nanti setelah kembali normal, keadaan di DPR sudah tidak didemo, di Brimopnya juga sudah aman, tidak ada penjarahan kembali, maka disitulah kita tinggal menunggu untuk Telkom ini menjadi cuan untuk kita. Hal terburuk di Telkom apa? Paling juga sahamnya turun. Kalau sahamnya turun, kita dapat dividen untuk yang investasi. Tapi karena saya adalah trader harian, maka saya tentu saja disiplin stop loss, di mana saya beli, saya lihat harga terendahnya itu adalah stop loss saya. Kalau saya sudah beli, kemudian menembus harga terendah di hari itu, ya tentu saja saya jual dulu. Dan nanti kalau sudah naik, saya beli lagi. Berarti di minggu depan, saya akan fokus ke saham Telkom. Nanti saya update untuk hari-hari selanjutnya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan di saham Telkom.